Jadi Ya, Kang Randy, saya tidak menyebutkan nama gerakannya, akan tetapi gerakan itu jelas ya sudah berkabung nggak apa-apa. ya, nah Ya, boleh lah. Gerakan bergerak box itu kan, masya Allah ya, 1 juta porsi itu bukan sesuatu yang sedikit gitu. Nah, bagaimana caranya menjaga supaya engine-nya itu bisa sekuat itu gitu. Engine-nya itu bisa sekuat itu, dan tentunya eh, halangan dari internal maupun eksternal pun pasti luar biasa gitu. Nah, bagaimana bisa mempertahankan jihad seperti itu gitu, Kang. Mohon gimana gimana ya gimana gimana? bisa. Ulangi boleh? Jadi eh, 1 juta porsi itu bukan sesuatu yang sedikit gitu. Nah, bagaimana caranya bisa mempunyai semangat mulai dari merintis sampai bisa 1 juta porsi itu, apa sih yang harus dipegang gitu sehingga engine-nya itu bisa terus bertahan gitu kan. Ya, Dan ini jadi sebetulnya konsep Kang Randy ini bisa diduplikasi dalam konteks yang lain gitu. Yang penting kan konsepnya ini yang bisa diduplikasi untuk hal-hal yang lain, dengan dan yang paling utama sih tentunya semangatnya itu lah. Gitu Kang. iya, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya kalau total sudah 2,5 juta porsi ya, penghimpunannya Masya Allah. 25 miliar rupiah. Kami sekarang per bulan itu konstan di 1 miliar lebih ya. 3 pos, jadi pos akad makan, infak nasi box, lalu wakaf, dan juga yang ketiga adalah pos layanan dakwah umat gitu, maslahat. Jadi kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi um, memang engine-nya harus dari Al-Quran gitu. Kenapa gerakan ini ada? Ara'aytaladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Jadi lahirnya itu dorongannya emang dari Quran. Menurut saya itu yang membedakan gitu. Jadi nggak sekedar kumpulin donasi jadikan nasi box, tapi kemudian ada apa keimanan dan ada apa ya ada basis ideologisnya itu ambilnya dari Al-Quran. Nah, sama dengan misalnya teman-teman gerakan belajar mengaji. Kapan gerakan ini bisa besar? Kalau instalan ideologinya itu ditancapkan pada Al-Quran. Ya, tadi saya sudah angkat kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Jadi bahwa kitab ini diturunkan Allah penuh keberkahan, penuh kebaikan. Pegang aja satu ayat itu, kalau sama macam-macam nanti tumbuh sendiri gitu. Ya. Nah, termasuk misalnya kita buka surah Al-Hijr, ya. Kalau kita buka surah Al-Hijr ayat 9. Surah Al-Hijr ini surah ke-15. Surah ke-15 ayat 9. Maka kita akan ketemukan itu ayatnya. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Ya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami yang benar-benar memelihara Al-Quran itu. Artinya Al-Quran ini Allah yang memelihara, Allah yang menjaga hafiz. Ya, makanya hafiz ini satu akar kata dengan kalau antum ada uang, uangnya dijaga itu namanya hafiz. Maka Nabi Yusuf mengatakan ini hafizun alim. Aku ini pandai menjaga dan aku berpengetahuan, aku punya kompetensi jaga uang ini. Itu namanya ini hafizun alim. Nah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kemudian maka Allah yang menjaga Al-Quran ini, maka ketika kita terkait dengan Al-Quran, maka kita juga ikut dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika bisnis kita sangkutkan dengan Al-Quran, bisnis kita dijaga. Ketika kehidupan kita campurkan dengan Al-Quran, maka kehidupan kita akan dijaga. Ketika kepentingan hidup kita semuanya dicantolkan dengan Al-Quran, maka kehidupan kita juga semuanya akan dijaga. Nah, maka pegang aja ini. Gitu. Nah, nanti pelan-pelan, ya, pelan-pelan, pertolongan Allah terbuka. Ya, kami juga nggak tiba-tiba 25 M total ya, satu donasi datang 10.000 ya, 20.000, 30.000, pelan-pelan itu kita develop perlahan-lahan sampai akhirnya tumbuh. Begitu kurang lebih ya yang bisa saya sampaikan Kang Asep. Silakan Kang Asep.
Ya, terima kasih Kang. Biasa ya apa yang disampaikan sangat jelas dan teman-teman semuanya silakan yang mau bertanya bisa langsung open mic-nya. Kang Mus lagi jalan ya Kang Mus lah. Sehat Kang Mus? Baik, sambil menunggu teman-teman. Kang Mus, silakan Kang Mus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bahagia banget di sore hari ini. Walaupun nyimaknya jadi gak lebih. Oh, Kang Usnes dari Muslim. Sedikit. Kira Kang Us apa nih? Guru kita ya. Kang Us sih. Alhamdulillah. Kang Muslim. Iya Kang Muslim. Oh, Kang Mus. Iya Kang kira Mus. Kang siapa? Sadari Muslim ternyata. Oh, ini mah kalau ngisi. Kenapa nggak Sadari Muslim yang ngisi gitu kan? Ini bisa, alhamdulillah sudah bisa mengurangi rindu pada beliau. Saya Betul. Acara apa itu buat Masjid Berkapok. Saya lagi pelintir jadwal saya tuh, saya mau sempatin itu, bisa nggak ya? Masya Allah. Berkah. Makasih. Ya, saya juga mau izin bertanya nih, Kang Asep. Ya, mangga kan. Ya, tadi dibahas ya dari ayat-ayat Al-Quran, kemudian juga dari Sirah ya, ini luar biasa. Saya kemudian menguatkan di dalam kehidupan kita yang tidak lain memang Al-Quran lah yang paling utama menjadi sandaran kita, menjadi pedoman kita. Nah, kebetulan kalau saya masih bergerak di dunia bisnis ya. Nah, ini tantangannya kan luar biasa ya. Masih dengan lingkungan pebisnis yang masih sulit ya. Kita mengedukasi dengan ekonomi Islam, ekonomi syariah ya, terutama kalau interaksi dengan bos-bos besar lah, contohnya salah satu investor saya gitu. Nah, dari sekian banyak pengalaman dan interaksinya, mohon tipsnya gitu, Ustaz, gimana ya kalau udah yang benar-benar kayaknya sulit banget gitu. Nah, ini gimana nih cara mendakwahkannya ini? Kita mulai dari Al-Quran, dari gimana aja gitu. Ya, kita aja, Ustaz. Ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi salah satu diskusi saya akhir-akhir ini itu Kang Muslim itu adalah tentang market, tentang antropologi pasar. Ya. Bahwa sebelum dinul Islam ini datang, bahkan manusia ini kan sebetulnya mekanisme hubungannya kan mekanisme pasar. Ya. Saya nggak perlu ngajarin Kang Muslim ya, ini beliau ini ahli ini sebetulnya, dia nanya ngetes-ngetes aja gitu. Bahkan sebelum semua bentuk-bentuk tata kewilayahan itu terjadi kan, sebelum manusia ngerti bentuk kerajaan, manusia masih bentuknya klan, manusia masih bentuknya suku-suku, dia tinggal per klan gitu dengan kepala suku yang ada. Salah satu bentuk akar dari hubungan antara manusia setelah berburu dan meramu itu adalah, dan setelah bercocok tanam itu adalah barter. Jadi memang manusia ini tumbuh ini, manusia ini kemudian berkembang ini karena memang jual beli dari awal, ya kan? Ada yang nanam gandum, ada yang bikin sepatu, seperti itu. Sama kenapa kemudian kita mendapatkan ayam terbaik dari Kang Sa'dali Muslim ini kan karena dorongan pelayanan pada market kan. Kalau nggak ada profitnya, nggak mungkin itu ada mobil gitu bisa dipegang-pegang, ini nggak mungkin juga kan. Nggak mungkin juga Kang Sa'dali Muslim senyum ini kan senyumnya senyum miliarder, ini berbeda memang ini. ini senyum 40.000 karkas ayam ini kan. Ini kan senyum 50.000 karkas ayam, ini beda ini. Jadi kenapa kemudian ya Kang Asep kemudian bisa tumbuh dan kemudian punya produksi, saya juga kemudian punya layanan banyak.
Semua karena sebetulnya awalnya adalah dorongan insentif itu yang saya tulis pada siang tadi ya tentang insentif. Jadi akar mula hubungan masyarakat ini adalah dagang, bai'ah. Dan ketika Islam datang, Allah tinggal bilang itu halal. Sebetulnya itu aja konsepnya. Wa ahallallahul bai'ah. Jadi sedari awal Islam ini hadir itu hanya kemudian mengkoreksi yang salah-salah dan membiarkan dan membolehkan bahkan menghalalkan yang memang sudah baik jalan. Nah, maka sejatinya dagang itu boleh. Itu dulu. Nah, ketika kita bicara muamalah ini, Kang Sadali Muslim, memang ketika orang melihat muka kita ini kan begitu mikir fikih muamalah ini, otaknya sama urat-uratnya udah tegang, gitu kan. Wah, ada riba, ada goror, ada syamsara segala macam. Ini orang tuh jadi tegang Sadali Muslim gitu. Begitu ngaji kita sama kita kan begitu ya. Nah, jadi sebetulnya ketika kita bisa menyederhanakan sebagai contoh misalnya kenapa Nabiullah Muhammad SAW pada kajian duha itu pergi ke pasar melakukan inspeksi dan kemudian menenggelamkan tangannya ke dalam kurma untuk mengetahui mana kurma yang jelek dan mana kurma yang bagus. Nah, lagi-lagi itu adalah perdagangan yang jujur kan. Sebelum Islam datang itu namanya integritas. Jangan kamu cari kualitasnya. Gitu. Misalnya kayak sekarang gitu. Sebetulnya perdagangan itu ya dagang. Apa yang kemudian Islam larang? Yang tidak masuk akal. Apa itu yang tidak masuk akal? Minjemin orang uang, uangnya berbunga. Dari fungsi waktu, coba. Saya minjemin kamu 1 miliar. Kamu harus balikin 1.100.000.000. Ini kan ada fungsi waktunya. Ya maka yang Islam larang adalah alat tukarnya. Itu Islam larang. Alat tukar yang diperjualbelikan. Kalau value-nya boleh. Kita beli terigu, kita jual roti. Kang Muslim beli ayam hidup, punya RPA, dia Kang Muslim potong, blast freeze, di stok, lalu kemudian ayam karkasnya dijual. Halal saja. Itu boleh-boleh saja. Nah, maka dari itu, disinilah perlunya kita, Kang Muslim, sebetulnya saya juga akhirnya ngomong sama teman-teman pengusaha itu, kalau kita belajar fikih muamalah, Islam atau syariat Islam dalam ekonomi, sebetulnya itu adalah natural fitrah kita. Ya sekali lagi ya, itu adalah natural fitrah kita, faqim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fatarana 'alaiha. Tapi fitrah kita itu kita kasih nama. Oh, ngebohongin ini goror. Gitu-gitu. Kalau kau jual alat tukar namanya riba. Gitu-gitu loh. Jadi masalah mustalahat saja. Nah, apalagi kaum muslim sudah mengetahui kan border-bordernya yang mana. Nah, ketika border-bordernya itu kita komunikasikan, akhirnya orang bilang, oh ya asik juga ekonomi syariah, asik juga ekonomi Islam. Ya ternyata masuk akal. Dan sekarang Kang Muslim, sebetulnya dunia ini nggak punya pilihan. Seperti yang kita sering ngaji gitu kan. Dunia ini nggak punya pilihan selain kembali pada Islam. Kan gitu ya. Rusia sudah jual gas dengan emas. Ini info terakhir Kang Muslim. Setelah dia paksa dunia beli gas pakai rubel, sekarang Rusia sudah jual pakai emas. Kita dari dulu ribut kan dinar dirham. Ini Putin yang pakai. Jadi Putin lebih syariah daripada kita. Jadi dunia nggak punya pilihan sekarang. Dunia ini bingung. Islam itu kan kedermawanan kan. Kang Muslim sudah khatam ini ilmu, kita tidak kapitalis, mekanisme pasar bebas lepas, kita juga tidak sosialis, paksa orang tarik pajak gitu kan. Kita ini kan sebetulnya gerakan kedermawanan. Silakan kita berdagang, tapi kemudian pemerataan distribution wealth-nya itu dari Ziswa. Sekarang pusing. Lucu kan, ditarik pajak nggak mau, tapi bikin jalan mau itu Pak Joko Suranto. 2,8 miliar, 1,8 kilometer Grobogan. Ya kan? Ya kita sering ngomong, ngapain itu kebijakan fiskal negara tarik-tarik pajak, uangnya untuk infrastruktur. Dari dulu infrastruktur itu wakaf. Ya kan? Akhirnya sekarang Kementerian Keuangan mulai lihat-lihat gitu, gimana kalau kita bebasin aja pengusaha bangun jalan gitu kan. Nah akhirnya memang tidak ada pilihan lain. Orang akhirnya melirik pada infak, melirik pada wakaf, melirik pada kedermawanan. Jadi memang anginnya ke kebijakan Islam Kang Muslim ini memang tidak lama lagi nih kita ini buka puasa ini. Jadi tidak bisa ditahan ini gelombangnya arusnya ke Islam ini. Makanya saya mepet sama DWK Prayoga. Bikin DP Foundation.
Karena udah deadlock ini, nggak ada pilihan lagi nih kecuali kita merapat pada Islam gitu. Begitu saja Kang Sadali Muslim ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih. Itu thank you. Terima kasih Ustaz. Iya, ini hati-hati loh sambil nge-zoom di Jazakumullah khairan, Kang Randy. live. Wah, ini ada pertanyaan ini dari luar biasa ya Ustadz. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Ustadz Andi Nurfalah nih. Beliau juga pegiat kepala sekolah yang di sekolah dasar Islam terpadu, dan itu menggunakan konsep yang terbarukan dalam artian luar biasa pokoknya. Nantilah silakan Ustadz, ada yang bertanyakan Ustadz Andi, mangga. Luar biasa nih. Iya. Bismillah, jazakumullah khairan Kang Asep dan Kang Randy yang alhamdulillah bisa bertemu langsung via Zoom, tokoh yang saya sangat sering menjadi referensi karena tentunya ini menjadi konsep yang sama terbarukan juga gitu, khususnya bagi kami di Kota Tasikmalaya. Kang, lebih ingin bertanya itu bagaimana ya konsep masjid sebagai pusat peradaban di tengah SDM yang masih minim gitu. Apakah harus studi banding yang didahulukan atau kan di satu sisi memang tahu ya program yang didahulukan, atau gimana? Mohon arahan, saran, dan nasihatnya buat saya sekaligus nanti untuk pengembangan lembaga pendidikan. Jazakumullah khairan. Kang Asep atur nuhun pisan do, alhamdulillah bisa bertemu walaupun cuma melalui Zoom, hanya bisa berkomentar via Facebook. Alhamdulillah melalui Zoom ini bisa bertemu. Mudah-mudahan Kang Randy, Kang Asep semuanya sehat selalu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab saja ya. Ini Kang Asep jawaban terakhir ya. Saya ada urusan lagi. Siap Ustaz, siap. Jadi bismillahirrahmanirrahim gini ya. Jadi saya langsung cepat saja ya. Kenapa kemudian masjid-masjid di Indonesia ini nggak bisa gerak kemana-mana? Karena terkait otoritas. Otoritas pada program, otoritas pada uang kas masjid, otoritas pada kebijakan penggunaan. Selama ini deadlock, artinya deadlock ini tidak jelas siapa yang punya kebijakan, susah untuk dikeluarkan. Saran saya bikin masjid baru aja. Jadi cari lahan bikin masjid baru. Tinggalkan aja masjid yang lama itu udah ada harapan. Gitu, ya. Maka dari itu karena gini, konsep masjid itu dia harus paripurna pada pengelolaannya. Jadi dia tidak bisa cuma jadi tempat sholat doang, tapi kemudian kasnya dipegang sama orang lain, atau misalnya penggunaan uangnya dipegang sama orang lain, sehingga program nggak bisa jalan. Karena maliyah atau kekuatan uang itu, ya itu adalah kekuatan yang kemudian juga harus di set up di dalam masjid itu. Maka saran saya, satu, cek dulu masjidnya, punya otoritas nggak? Kalau nggak punya otoritas, bikin masjid baru. Kalau punya otoritas, lanjut di logika kedua. Ya, ini punya otoritas Kang, kita yang ngatur, kita yang ngurus gini. Oke, yang kedua adalah bangun tim inti. Jadi jangan apa-apa ajak warga, apa-apa ajak ngomong warga, nggak selesai Pak. Jadi pilih 3-5 orang, dosa banyak-banyak, bangun sama-sama, kunci, lalu kemudian jalankan. Begitu jalankan, bikin program. Ya, bikin program apa yang nyentuh pada masyarakat. Pilarnya kan 4. Fungsi ibadah, fungsi sosial, fungsi pendidikan, fungsi muamalah, ekonomi. Gitu. Nanti tinggal jalan sendiri. Nah lengkapnya di visit Masjid Berkabox ya, 2, 3, 4, 5, 6 Juni di Balikpapan. Nanti daftar saja, nanti kita bisa belajar di sana insya Allah. Saya rasa demikian ya, babnya nanti ada tersendiri. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Semangat terus gerakan belajar mengaji. Syukron. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi antum semua. Makasih Kang Asep ya. Makasih Kang Sadali Muslim, dan terakhir tadi Kang Asep. Ustadz Andi. Nah, Ustadz Andi, Masya Allah Ustadz Andi dengan kawan-kawan gerakan belajar mengaji Tasik. Mudah-mudahan saya ada takdirnya lagi bisa keliling nih, karena saya itu jadwalnya sekarang tetap Kang Asep. Ya, siap. Hari Senin di Bandung Alatif, Selasa di Bogor ya, Rabu di Balikpapan. Jadi saya 3 hari itu sudah kunci. Nah sisanya Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu Balikpapan. Ahad baru mulai safar lagi untuk urusan foundation di DWK Proyek Foundation Sabtu Ahad. Saya rasa begitu. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran. Ustaz Randy Saputra sudah berbagi kepada kita bagaimana caranya membangun peradaban dengan generasi Qurani, dan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah mengikuti kajian ini baik lewat Zoom maupun online via YouTube. Subscribe channel YouTube Belajar Mengaji, dan insya Allah akan ada kajian rutin dari Senin sampai Ahad dari Senin dengan Ustadz Rahmat. Kita belajar bagaimana sejarah dari Nabi Adam sampai seterusnya. Kemudian Selasa kita membedah Al-Quran dengan Ustadz Amaswara. Kemudian hari Rabu Sirah Nabawi dengan Ustadz Irfan Firman LC. Hari Kamis kita belajar Tahsin bersanad dengan Ustazah Fitri. Beliau pemegang sanad langsung ke Rasulullah SAW ke-31. Dan hari Jumat kita belajar Tahsin metodologi dengan Ustaz Dadan Abdul Aziz, dan hari Sabtu Ahad itu kita belajar merotal Al-Quran. Terima kasih. Mari kita tutup pembelajaran kajian online pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.